Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, Bapak, Ibu, adik-adik semua, saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang kemiskinan. Bukan untuk merawat apalagi melestarikan, tapi bagaimana ikhtiar kita untuk mengatasi kemiskinan yang jadi problem bangsa kita. Banyak hal tentang bicara kemiskinan dari sisinya. Untuk pertama kali ini saya ingin mengajak dari sisi kelembagaan. Kelembagaan khususnya tentang lembaga-lembaga siswap yang ada di Indonesia yang sekarang berkiprah untuk mengatasi kemiskinan dari Sabang sampai Merauke. Dan lembaga ini juga sudah berdiri dari Sabang sampai Merauke yang masing-masing tentu dengan kegiatan. Di dalam kelembagaan itu kita membedakan antara minimal beberapa lembaga. Satu yang namanya perusahaan, kedua yang namanya lembaga nirlaba, dan ketiga adalah lembaga not for profit atau non profit. Bicara perusahaan adalah bicara tentang yang selama ini sudah kita banyak ketahui. Ada perbedaan mendasar antara nirlaba, perusahaan, dan not for profit. Kita bandingkan saja antara dua yang paling pokok, antara nirlaba dengan perusahaan. Tujuan dari perusahaan itu mencari profit, sementara tujuan dari lembaga nirlaba benefit. Produk dari perusahaan itu barang dan jasa. Produk dari lembaga nirlaba itu adalah program. Program ini berisi nilai-nilai bagaimana kita mengatasi untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat yang di bawah. Bisa melalui produk ataupun bisa melalui jasa, tapi ada nilai-nilai di belakangnya. Itu tujuan utama kita. Dan ketiga, hidup dari perusahaan itu dari laba yang diperoleh. Sementara hidup dari lembaga nirlaba adalah dari donasi. Nah, bicara lembaga kemanusiaan itu ada yang dari siswap, ada juga yang dari hibah, grant, seperti NGO, LSM, itu mencari donasi hampir kebanyakan dari luar negeri. Sementara bicara siswap adalah bicara tentang lokal. Ini menarik. Persoalan sedekah, zakat, infak, wakaf itu adalah sebuah kewajiban. Zakat mewakili dana-dana yang lain seperti sedekah, wakaf, fidyah, dan lain-lain. Nah, bicara tentang siswap ini sebetulnya sudah dijalankan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Sejak Islam masuk di Indonesia, hal seperti itu sudah dilakukan. Contoh paling mudah, jika kita mendengar Wali Songo menyebarkan agama di Indonesia, itu mereka, mohon maaf, bukan dibiayai oleh jemaahnya, tapi mereka mengumpulkan penduduk untuk kemudian hadir, dan malah ustadz-ustadz atau wali sanga itu yang memberikan misalnya makanan kepada masyarakat agar mereka mau datang. Nah, di sana kemudian didakwakan apa itu tentang Islam. Oke, jalan berjalan, artinya waktu terus berjalan, dan pengelolaan siswa secara kelembagaan sudah dimulai sejak tahun 60-an, basis DKI secara legal, kemudian YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, tahun 80-an akhir, dan kemudian lahir pula Dompet Duafa tahun 93. Nah, ternyata dengan penggalakan filantropi seperti ini, 2-3 tahun belakangan ini, Indonesia menduduki peringkat pertama di dalam kedermawanan dunia. Ini hal yang menakjubkan. Jadi sesuatu yang kira-kira yang kita anggap tadinya biasa-biasa saja, sekarang menjadi salah satu alternatif bagi banyak orang. Tapi sesungguhnya siswap ini solusi, bukan alternatif. Baik, kita lanjut kepada perusahaan dengan nirlaba. Cut dulu, dikat tujuan. Oke,
Lanjut. Contoh dari perusahaan itu banyak. Ada CV, ada PT, ada Perum, ada BUMN, macam-macam. Contoh dari lembaga nirlaba itu ada beberapa. Ada lembaga nirlaba yang dimulai dari 2 orang, maka bisa membuat lembaga nirlaba. Namanya keluarga. Suami, istri ajab kabul, nikah, maka membentuk sebuah keluarga. Ada juga lembaga-lembaga nirlaba yang bergerak di kemanusiaan. Contohnya sudah kita sebutkan, lembaga-lembaga zakat, NGO, LSM, yayasan, dan apapun. Dan ketiga, ada sebuah lembaga nirlaba yang anggotanya bisa jutaan, bahkan puluhan juta. Lembaga apa ini? Namanya pemerintah. Jadi pemerintah dari mana? Dari donasi. Apa? Pajak. Kemudian tujuan pemerintah apa? Mencari profit atau benefit? Mencari benefit. Apakah pemerintah boleh membuat BUMN? Boleh. Maka BUMN, BUMD ini dinamakan social enterprise. Social enterprise. Karena negara kita negara sekuler, maka kita sulit mengatakan kepada BUMN adalah perusahaan sedekah atau perusahaan wakaf. Kenapa? Karena modalnya dari negara. Berarti modal negara itu bisa kita katakan sebagai sedekah atau sebagai wakaf. Nah, agar tidak terjadi debat polemik, maka kita katakan BUMN atau BUMD adalah social enterprise. Tinggal pertanyaannya, apakah direktur-direktur, komisaris memahami bahwa BUMN adalah social enterprise? Social enterprise ini cirinya 3. 1, kepemilikan. 2, azas manfaat. 3, azas sosial. Maka kita lihat, BUMN ini milik siapa? Milik pemerintah. Pemerintah ini berkhidmat untuk siapa? Untuk rakyat. Maka otomatis BUMN, BUMD adalah milik rakyat Indonesia. Jadi jika BUMN, BUMD dijual, apa pasalnya? Karena petinggi atau pengelola negara ini adalah pejabat-pejabat adalah pengelola, bukan pemilik negara. Jadi ketika mereka menjual BUMN atau BUMD, alasannya harus kuat karena ini adalah milik rakyat. Seperti itu. Kedua, dari azas manfaat. BUMN, BUMD itu manfaatnya adalah untuk berkhidmat kepada negeri. Maka ketika kita membuat jalan tol, berbeda sekali antara jalan tol yang dibangun oleh negara dengan jalan tol yang dibangun oleh swasta. Karena negara ini berkhidmat bagi rakyat, maka azas manfaatnya adalah untuk memakmurkan negeri. Masuk jalan tol negara, Jakarta Bogor katakan Rp10.000 atau Rp5.000. Masuk jalan tol swasta, Jakarta Bogor 20-25.000 karena mereka swasta. Jadi tetap BUMN yang perusahaan social enterprise ini harus punya manfaat kepada rakyat. Azas manfaat. Ketiga adalah azas sosial. Maka apa azas sosialnya? Penurunan harga itu adalah sisi sosialnya dari negara. Untuk siapa? Untuk rakyat. Jika negara bisa mempermurah apapun yang diberikan untuk rakyat, itu namanya menghidupkan. Hidupkan tentang usaha rakyat, tentang sosial, tentang ekonomi, dan segala macam. Ini yang harus disadari betul. Pertanyaannya, apakah petinggi negeri ini juga paham bahwa pemerintah adalah lembaga nirlaba? Ada ciri-cirinya yang sedang kita diskusikan. Dan tujuan lembaga nirlaba adalah untuk membuat benefit. Produknya adalah program. Jika membuat jalan tol, itu adalah sebuah jasa transportasi. Manfaatnya apa untuk negeri? Sosialnya apa untuk rakyat? Baik. Ada perbedaan berikutnya antara perusahaan dengan lembaga nirlaba. Tidak ada hubungan antara perilaku dari perusahaan dengan lembaga nirlaba. Contoh paling mudah, yang paling penting adalah ketika perusahaan dikelola oleh bos atau oleh CEO atau direktur yang kira-kira bisa mengejar uang, tidak ada masalah apapun perilaku dia. Tapi bicara lembaga nirlaba sangat berpengaruh antara perilaku pengelola lembaga nirlaba dengan apa yang dilakukan. Jadi salah satunya adalah sama seperti yang ada di negeri ini, di pemerintahan ini. Kalau pemerintah adalah lembaga nirlaba, lembaga kemanusiaan adalah lembaga nirlaba, kedua-duanya harus punya kesamaan prinsip. Apa itu? 1, jujur. Ketika lembaga zakat tidak jujur, maka donatur akan lari.
ketika petinggi ini tidak jujur, apakah donatur akan lari? Tidak. Kenapa? Karena negara punya kuasa untuk memaksa masalah pajak. Tapi pertanyaannya, ada sebuah kesamaan tadi. Pemerintah lembaga nirlaba, lembaga kemanusiaan, lembaga zakat adalah lembaga nirlaba. Kalau dua-duanya dituntut kejujuran, maka harusnya semuanya bicara tentang nilai-nilai. Jadi ketika lembaga zakat dikelola orang yang tidak jujur, maka cilaka bagi mustahik yang lain. Kalau pemerintah dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur, apa nasib negeri ini? Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa bicarakan, perbedaan antara lembaga nirlaba dengan lembaga perusahaan. Ada yang tadi saya katakan lembaga not for profit atau lembaga non profit. Apa tujuan dari lembaga not for profit? Sama seperti nirlaba, adalah masalah nilai-nilai kemanusiaan, tentang bicara tentang kesejahteraan atau bicara tentang hal-hal yang kira bisa membuat orang-orang yang ditujukan untuk terlibat di dalam not for profit bisa mendapat manfaatnya. Apa kira-kira contoh dari not for profit? Cuma dua. Satu, rumah sakit. Dua, pendidikan. Bahwa pendidikan itu mahal, ya. Kalau pendidikan ada yang berbiaya mahal kemudian dibisniskan, boleh-boleh saja. Tapi seperti rumah sakit, not for profit itu ketika mengambil imbalan dari jasa yang diberikan, ada etikanya. Saya jadi ingat pada waktu memimpin sebuah lembaga kemanusiaan, kita punya acara sebulan sekali mempertemukan dari office boy sampai, mohon maaf, saya sebagai pimpinan tertinggi. Saya ingat office boy saya berkata begini, namanya Yanto. Mas Eri, office boy ini memanggil saya Mas. Kalau Anda makan di restoran, saya makan di warteg, wajar Mas. Oh, kenapa ya? Ya karena Mas Eri gajinya tentu lebih tinggi ketimbang saya sebagai office boy. Saya manggut dengan berpikir keras, kemudian dia melanjutkan. Tapi Mas, jika saya sakit, Mas Eri di VVIP, saya tidak mau dong di kelas 4, kelas 3. Oh kenapa? Mas, di dunia ini tidak ada satupun orang yang ingin sakit. Jadi kalau sakit itu dibedakan seperti itu, saya tidak terima. Saya tidak melihat siapa yang bicara, tapi melihat apa yang dibicarakan. Maka saya minta kepada Direktur Keuangan untuk menjadikan ini sebagai landasan kebijakan kita. Nah ini, rumah sakit ketika dia berbisnis, maka orang yang sakit itu pasti akan berupaya supaya sembuh. Dan bisa jadi dia kan, kalau tidak punya uang akan menjual apapun, bahkan berutang. Jadi kalau etikanya kemudian kita mengambil tarif yang besar kepada orang seperti ini, maka wilayah rumah sakit, wilayah pendidikan harusnya negara. Itu namanya welfare state. Jadi ketika negara ini dikelola orang-orang jujur, maka dana surplus bisa membangun seperti harapan kita. Maka lembaga kemanusiaan memang baru membantu kesulitan pemerintahan di sisi kemanusiaan. 1-2 hal yang dilakukan. Tapi ingat, prinsip-prinsipnya tetap. Ada prinsip di lembaga kemanusiaan yang harus juga diterapkan di pemerintah. Jadi, jika pemerintah sekarang masih bisa berjalan, cuma satu, dia punya kekuasaan, dia punya wewenang. Sementara lembaga-lembaga kemanusiaan, seperti lembaga Jiswaf, wewenangnya adalah cuma kebijakan dari sekelompok orang membuat organisasi, dan batasnya itu sangat riskan. Begitu dia tidak jujur, donatur menyetop diri. Sementara begitu pemerintah luar biasa, tidak jujurnya, tetap mereka bisa berjalan. Nah, ini sesuatu yang bisa kita kaitkan. Baik, ini adalah bicara tentang institutional building, diantaranya adalah membedakan antara lembaga nirlaba dengan lembaga perusahaan dan not for profit. Next, kita masih bicara tentang institutional building, membangun kelembagaan, maka kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.